Hai guys, perkenalkan nama saya Alondra Susnatasha Septori, NPM 12114201200012, berasal dari kelas A Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di dalam video saya ini, saya akan menjelaskan tentang panca indera. Oke guys, jadi panca indera ini terdiri dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan perabaan. Kita masuk di indera penglihatan atau mata. Jadi indera penglihatan ini terdiri atas organ okuli aksesoria atau alat bantu mata dan okulus bola mata. Kemudian bagian mata yang pertama itu ada superior rectus muscule. Itu adalah otot mata bagian atas yang berfungsi menggerakkan mata kiri ke atas. Kemudian sklera. Sklera ini adalah bagian pelindung mata yang berwarna putih di bagian luar bola mata. Kemudian ada iris. Iris ini adalah pigmen yang kita bisa lihat warna coklat atau hitam atau berwarna biru jika orang Eropa. Kemudian ada lens atau lensa, adalah kristalin lens yang jernih sekali dan ini sebagai media refraksi untuk bisa kita lihat. Kemudian kornea. Kornea adalah bagian paling depan dari fungsi melihat kita. Kornea tidak ada pembuluh darah dan mempunyai kekuatan yang besar untuk membiasakan sinar yang masuk ke mata. Kemudian ada anterior chamber, adalah bilik mata depan. Kemudian posterior chamber adalah bilik mata bagian belakang. Berikutnya ada konjungtiva. Konjungtiva itu merupakan lapisan tipis bening yang menghubungkan sklera dengan kornea. Kemudian ada inferior rectus muscle, adalah otot mata bagian bawah. Kemudian juga ada vitreous chamber, adalah aqueous humor yang beruap seperti gel atau gel yang mengisap bola mata kita. Kemudian ada retina. Retina adalah lapisan yang akan kita menerima sinar yang diterima oleh mata kita. Kemudian ada fovea centralis. Daerah ini di retina yang paling tertinggi revolusinya untuk mendapatkan sinar yang masuk ke mata. Kemudian ada optic nerve. Optic nerve ini adalah saraf mata yang menghantarkan sinar ke otak untuk diterima atau diterjemahkan sebagai penglihatan yang kita lihat saat ini. Kemudian kita masuk di organ okuli aksesoria. Di dalam organ okuli aksesoria ini terdapat covum orbita, dibentuk oleh os frontalis, os sigmomaticum, os sphenoidal, kemudian ada os ethmoidale, kemudian ada os palatum dan os lacrimal. Rongga mata terdiri dari jaringan lemak, fascia, otot saraf pembuluh darah, dan aparatus lacrimalis. Berikutnya itu ada supercilia atau alis mata sebagai pelindung dan kosmetik. Kemudian ada palpebra atau kelopak mata. Ini fungsinya untuk penggerak atau penggerak laverator palpebra. Terdapat bulu mata juga atau silia. Kemudian ada tarsus, bagian kelopak mata yang berlipat-lipat. Terdapat kelenjar tarsalia dan sebaceae. Fungsinya sebagai pelindung bola mata. Kemudian ada otot-otot bola mata. Yang pertama levator palpebralis, itu fungsinya untuk mengangkat kelopak mata. Kemudian ada orbicularis oculi, fungsinya untuk menutup mata. Kemudian ada rectus oculi inferior, fungsinya mengangkat bola mata ke bawah. Kemudian ada rectus oculi medial, itu fungsinya untuk gerakan mata ke arah medial. Kemudian ada rectus oculi lateral, fungsinya itu sebagai gerakan mata ke area lateral. Kemudian ada rectus oculi superior,
Fungsinya itu mengangkat bola mata ke atas. Kemudian ada obligul inferior. Fungsinya sebagai gerakan bola mata ke bawah dan ke dalam. Kemudian ada juga obligul superior. Fungsinya untuk memutar mata ke atas, ke bawah, dan arah luar. Kita masuk ke okulus mata. Okulus mata ini ada tunikal okuli dan juga tunikal vasculosa oculi. Perbedaannya itu yang pertama, kornea terdiri dari 5 lapisan epitel kornea, 2 lapisan elastalica anterior atau Bowman, ada 3 substansia propria dan 4 kemudian ada 4 lamina elastica posterior dan 5 endotelium. Tidak mengandung pembuluh darah. Scleral junction atau peralihan antara kornea dan sclera. Kemudian ada sklera, yaitu bagian mata putih. Kemudian tunica vasculosa oculi itu terdiri dari koroid, memberi nutrisi. Fungsinya untuk memberi nutrisi pada tunika, sedangkan corpus ciliaris sebagai proses akomodasi atau peranan ciliaris. Kemudian iris ini mengandung banyak pigmen, ada pupil di tengahnya. Fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. 2 otot seperti sphincter pupila dan dilator pupil. Kemudian ada retina, pars optica, pars visualis, dan pars intellectualis. Ada 10 lapisan retina. Yang pertama lapisan 1 berpigmen, lapisan 2, 4, 5 dan 5 lapisan fotoreseptor, lapisan 5, 6, 7, 8, 9 lapisan, dan lapisan 10 sebagai penunjang. Tunica nervosa atau cairan mata itu terdiri dari aqueous humors, cairan yang rongga mata bagian depan COA. Kemudian ada lensa kristalina. Yang ketiga ada corpus vitreous atau cairan bening kental antara lensa dan retina. 80% dari bulbulus okulis sehingga bola mata tidak kempes. Kita masuk di anatomi sistem pendengaran. Jadi bagian telinga itu terdiri atas 3 bagian yang memiliki struktur dan perannya masing-masing dalam proses pendengaran dan mencegah keseimbangan tubuh. Berikut ini adalah bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Yang pertama, telinga bagian luar. Anatomi telinga bagian luar terdiri dari daun telinga atau pinna dan lubang telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarnya ke gendang telinga melalui lubang telinga. Sementara itu, daun telinga berperan sebagai saluran yang menghubungkan antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Yang kedua adalah telinga bagian tengah. Anatomi telinga bagian tengah terdiri dari 2 bagian, yaitu osikel dan saluran etassius. Osikel merupakan sekumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Ada 3 jenis tulang yang menjadi bagian dalam osikel, yaitu tulang martil atau malleus, yaitu tulang yang melekat di gendang telinga. Kemudian ada tulang landasan atau incus, yaitu tulang yang berada di tengah rangkaian tulang pendengaran telinga. Kemudian ada tulang sanggurdi atau stapes, yaitu tulang yang menjadikan penghubung antara telinga tengah dan telinga dalam. Selain ketiga tulang di atas, telinga bagian tengah juga dihubungkan dengan saluran etassius yang terletak di ujung tenggorokan. Saluran ini berfungsi untuk menyalurkan lendir dari telinga tengah dan menjaga udara di telinga tengah. Yang ketiga, telinga bagian dalam. Di telinga bagian dalam terdapat koklea, yaitu organ yang memiliki saraf-saraf pendengaran. Koklea memiliki bentuk yang menyerupai siput dan terdiri dari 2 jenis cairan, yaitu endolips dan perilips.
Di sekitar kolokea terdapat sel rambut halus yang berperan penting dalam mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik di saraf pendengaran. Selain itu, untuk mendengar, fungsi keseimbangan juga dijalankan di telinga bagian dalam. Kemudian yang ketiga, sistem penciuman. Reseptor penciuman terletak pada selaput lendir hidung bagian atas konka superior. Daerah ini mempunyai luas kurang lebih 2 cm yang berwarna kekuning-kuningan yang disebut area olfaktoria. Daerah ini selalu berlendir karena ada sekresi daripada kelenjar Bowman. Sekresi ini lah yang akan melarutkan gas yang sampai pada area olfaktoria sehingga dapat merangsang saraf penciuman. Makin rendah titik didih suatu gas atau cairan, makin kuat rangsangannya. Kemudian alat penciuman erat hubungannya dengan alat pengecap, bahkan disebut sebagai pengecap jarak jauh. Alat penciuman mempunyai kepekaan yang luar biasa karena kadar zat-zat yang dimiliki rendah sudah mampu merangsang reseptor penciuman. Reseptor penciuman terletak di bagian atas rongga hidung. Pada gerakan pernafasan, biasa aliran gerak udara pernafasan hanya melalui bagian bawah rongga hidung. Oleh karena itu, kita bernafas biasa suatu saat tidak tercium oleh kita. Supaya udara pernafasan dapat mencapai rongga hidung bagian atas area olfaktoria, maka kita harus menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian terjadi arus memutar dari udara pernafasan sehingga gas mengandung zat yang berbau tadi akan sampai pada area olfaktoria, akan tercium. Kemudian contohnya seperti seorang yang menderita flu, maka penciumannya terganggu dan nafsu makan akan berkurang. Gangguannya yang pertama anosmia, seorang yang kehilangan penciuman sama sekali. Kemudian hiposmia, yaitu berkurangnya daya penciuman. Yang ketiga, hiperosmia, daya penciuman yang berlebih daripada orang normal. Ini dapat terjadi pada keadaan histeria serta tumor otak yang menyebabkan tekanan intrakranial meninggi. Kemudian ada paraosmia, seorang mencium bau yang berbeda dengan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ada indera pengecapan. Indera pengecapan ini berupa tonjolan-tonjolan kecil yang dinamakan papilla feliformalis, papilla functomis, dan papilla clitrophalata. Reseptornya berbeda piala pengecap yang disebut gemma sustantorea. Pengecapan ini juga disarafi oleh nervus facialis dan nervus glossopharyngeus. Di samping itu, pada lidah ada nervus trigeminus, yaitu untuk mensarafi raba, sakit, dan suhu. Kemudian dari pengecap pada permukaan lidah itu terdapat 4 rasa. Yang pertama rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan asin. Di samping itu juga kita dapat juga rasa kombinasi, yaitu rasa manis dan rasa asin memberi rasa gurih. Kadang-kadang kita merasakan rasa hangat terhadap suatu makanan yang suhunya normal. Rasa kecap utama tadi tidak tersebar merata di seluruh lidah, tetapi pada distribusi diri sendiri. Iya, baik. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Thank you.